Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita selalu senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah sehingga pada kesempatan pagi hari ini dapat berkumpul di ruang rapat SD Muhammadiyah Terpadu Masaran guna melakukan sebuah kegiatan. Tugas dari saya yaitu tugas diseminasi atau penyebaran pemahaman informasi terkait materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang kedua, sholawat salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kehadirat besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ustadi selaku Kepala Sekolah SDMT yang saya hormati dan segenap ustadz dan ustadzah yang saya hormati pula. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya dalam acara kegiatan pada pagi hari ini guna untuk mensukseskan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-11. Baik, sebelum memulai materinya, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu sejenak biar lebih fresh untuk menikmati materi pada sesi ini dan nanti ya, silahkan bisa disambil untuk makan minumnya, snacknya itu. Baik, semuanya kami mohonkan untuk ikut berpartisipasi. Oke, cek konsentrasi dulu. Kalau saya tepuk 1, 2, 2. Baik ya, tepuk 1. Oke, tepuk 1, sapi. Ya, 1 dan 2. Usaha ini ya, yang konsentrasi. Berarti ini belum konsentrasi ya. Diulangi lagi. Tepuk 1, 2, 1, duit. Wow, ternyata ini ya duitnya ini ya. Yang penting itu duitnya itu. Ya. Monggo Ustandra. Ya. Nah, 1, 2 konsentrasi. Itu untuk selanjutnya sambil berjalan waktu ini yang kedua yaitu bermain rangkaian kata. Maksudnya bagaimana? Belum materi tentunya. Nanti saya akan mengucapkan satu kalimat. Nanti di akhir kalimat silahkan membuat kalimat. Mohon maaf. Di akhir kalimat ada sebuah kata. Nah, kata itu menjadikan awal kalimat yang akan Ustadz Ustadzah sampaikan. Contoh seperti ini. Di ruangan ini suasananya sangat dingin. Nah, nanti merangkai kata dari awal mula kata yaitu dingin. Nah, Ustadz seperti itu. Satu kalimat, nanti di akhir kalimat katanya apa itu nanti dilanjutkan Usjaka, Usandra, Usuki dan seterusnya. Nah, seperti itu. Sambil kita untuk penyegaran dulu. Siap-siap ya, silahkan dipikirkan. Oke, katanya yaitu ini pengalaman baru ya, pengalaman baru. Ya, siap-siap. Pagi hari saya ke SDMT naik sepeda motor. Ya, luar biasa. Kata terakhir biasa berarti Uzaka. Yuk Uzaka, biasa. Biasanya pagi hari saya pergi beli sayur. Iya, beli sayur. Oke, sayur. Usandra, kata sayur. Sayur bayam enak rasanya. Iya, rasanya. Usuki. Rasa masakan Usandra enak sekali. Enak sekali, berarti sekali. Oke, sekali. Us Pipit, yuk sekali. Sekali lagi saya mohon maaf. Iya, mohon maaf. Maaf, Us. Maaf adalah kata yang paling indah. Iya. Indah berarti. Indah Usnur, indah. Indah adalah ketika kita bisa mensyukuri nikmatnya. Iya, nikmatnya berarti, nikmatnya. Hari ini yang luar
biasa. Nikmat yani yang luar biasa. Jauh. Biasanya perlu lekat biasa. Bayam. Sayur bayem. Bayem berarti akhiran kata yaitu bayem. Bayam di sawah ayahku sangat subur. Iya. Ya, terima kasih. Ternyata merangkai kata itu gampang-gampang mudah, gampang-gampang sulit ternyata ya. Baik, Ustaz yang saya hormati, masuk dalam materi. Nah, terima kasih. Ini yaitu mengenai budaya positif ya. Baiklah, saya ingin mengajak Ustaz ini untuk yoga sejenak. Ya, apa ini Kak, yoga bareng ya? Enggak. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Karena sebagai seorang guru itu ya itu sebuah kebutuhan kita. Jangan berhenti, jangan lelah untuk senantiasa belajar. Jangan diam di tempat. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Nah, ini modal utama seorang guru yang untuk menaikkan grade levelnya semakin naik, untuk terus kita akan menjadi pendidik untuk generasi bangsa Indonesia ini. Nah, untuk agenda kata kali ini yaitu pembukaan dengan penyampaian materi, ya, diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian yaitu penutup. Ada sebuah pertanyaan pemantik dulu. Apakah Anda Bluetooth mode. Cek oh bisa iya kak Bobo nanti usah enak ya. Baik, kasih. Iya, ini pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ini gimana Ustazah? Setuju atau tidak? Berkenaan dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana usulnya? Belum tentu. Setuju. Oh iya, tergantung anaknya. Oke. Ya, selanjutnya. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tentunya ini pasti semuanya sudah pernah mengalami ya, memberikan hukuman pada anak. Nah, itu nanti apakah anak itu akan kembali seperti semula atau malah lebih ada perubahannya? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini yang menjadi sebuah pemantik nanti untuk kedepannya materi-materi berikutnya. Nah, ini materinya banyak sekali ya. Materinya ada 6 ya. Jadi yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ada teori, motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, ini saya tahu ini ya baru ikut CGP ini. Di perkuliahan nggak diperkenalkan, nggak ada ya restitusi itu. Nah, belum ada. Ini makanya ini sesuatu hal yang baru gitu ya. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada sebuah perubahan paradigma. Nah, ini tentunya sebagai analogi saja. Ada A dan B, teman, ya ini merobek secari kertas. Gampangannya ini kita menggenggam, nggak usah kertas lah. Uang 100.000. Ketika kita memegang uang 100.000, itu kalau saya minta itu dengan cuma-cuma, dengan memaksa, ini apakah Ustadzah berikan? Tentunya kan tidak. Apalagi dibujuk, merayu, nah, bahkan kalau perlu itu mengancam. Nanti kalau nggak diberikan uang 100.000, nah,
tak pukuli, tak antemi. Ini kan pasti semuanya tidak pernah uang yang ada di genggaman itu tidak akan diberikan. Ini merupakan sebuah stimulus rangsangan bahwasanya juga seperti itu. Guru ini memiliki sebuah kontrol kepada peserta didik. Ya, termasuk perubahan paradigma teori kontrol, yaitu list kontrol. Guru mengontrol murid. Meskipun guru dapat mengontrol murid, tetapi seperti tadi yang disampaikan oleh Sumuriani, itu ya tergantung muridnya itu. Terus kita sudah petentengan, Mas, gak usah rame, ya. Tetapi apa? Ya, tetap aja murid itu ya seperti itu. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal ketika kita menjadi seorang pendidik, kita memaksa anak itu kan tidak bisa. Karena anak itu sesuai dengan potensinya, dengan bakatnya, dengan minatnya. Ya, seperti yang saya sampaikan ketika menjadi pembina upacara itu, ketika yang lemah itu matematikanya, yang unggul bahasa Inggrisnya, yang harus digeluti, harus ditekuni, yaitu bahasa Inggrisnya. Jadi jangan malah matematika. Biasanya itu kalau orang tua itu yang penting nanti anaknya nilainya bagus. Nih, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon ini, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kelihatannya mungkin apa tidak ini? Saya dengan Sandi ini mungkin apa tidak ini? Gak mungkin, gak bisa, karena beda-beda. Saya dengan Sandi berbeda, saya dengan Gus Pipit berbeda, saya dengan Gus Nur berbeda. Dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kitalah yang harus memahami, oh ternyata seperti itu. Oh ternyata Sumuriani senengannya yaitu bengok-bengok yang ini ya kita harus memahami, harus memaklumi, ya, seperti itu. Ini adalah kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus respon, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti apa yang kita lakukan itu pasti memiliki sebuah tujuan. Begitu juga dengan peserta didik. Peserta didik itu melakukan hal-hal yang aneh-aneh, itu ada tujuannya ternyata. You ajar, kita ulang, ternyata mainan sendiri. Nah, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini pasti. Karena apa? Segala sesuatu yang ada pada diri kita ini kita nggak bisa kok saya kok kemudian dikontrol oleh Ustandra. Ustandra juga sebaliknya. Nah, seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang saya sampaikan, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dari kontrolnya, modal berpikir menang dan menang dan menang. Istilahnya masih mengedepankan menang itu. Kalau stimulus responnya, modal berpikir menang dan kalah. Nah, hal ini semuanya ini terlepas pasti ini salah satunya yaitu berkaitan dengan yang namanya perilaku disiplin. Bagaimana kita mendisiplinkan anak, bagaimana seorang kita sebagai guru itu juga harus bisa memberi contoh disiplin. Contohnya ini, contoh kedatangan saya murid-murid ini, ketika murid-murid jam 7, kelihatannya kalau guru itu apa ya pantas datang setelah siswa datang semuanya. Jam 7, nah kita baru datang. Jadi meskipun saya jauh itu dan ngurusi anak 3 itu nangis-nangis tak tinggal gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya harus apa? Datang ke sini itu jam 7 sebelum jam 7. Nah gitu. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Yaitu makna kata disiplin dimaknai menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Ini berkaitan dengan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini sambil kok nggak usah sepaneng-sepaneng nggih. Nah, ini silakan bisa dinikmati snacknya sambil minum-minum boleh ini ya. Ya, boleh, nggak apa-apa ini ya. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini pas sama dengan kayak saya pembelajaran Pancasila. Karena apa? Sebuah nilai-nilai yang disepakati bersama itu ini gak mungkin kok hanya satu suku, tetapi semuanya itu ya berbeda. Meskipun di Indonesia ini berbagai macam pulau itu, nah ternyata kalau kita melepaskan diri dari apa yang namanya adat, ras itu, maka Indonesia bisa bersatu. Nah makanya inilah sebuah nilai-nilai yang mengacu pada nilai universal. Kalau di sekolah kita yaitu namanya profil pelajar Pancasila. Power off. Power off lagi ya dia. Ternyata kok cepat sekali ya ini. Power on. Nah, oh ternyata ada jedanya. Ini soalnya baru memahami ini ya. Ya, ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak, mandiri, bernalar kritis, berbhinnekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Bentuk yang kedua selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan ataupun restitusi. Ini yang pertama. Ini ada dua motivasi eksternal ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang itu kalau untuk menghindari ini dalam diri atau dalam diri berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya. Biasanya seperti itu. Karena apa? Untuk menghindari sebuah hukuman. Nah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya bertanya-tanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kayak ini acara ini, nanti apa ini upload ya ini ya, gitu ya enggak. Mohon maaf. Nah ini tidak. Ya, yang jelas ini. Biasanya orang itu termotivasi seperti itu. Ya, ini sah-sah saja. Karena apa? Ini orang ini untuk memotivasi diri kita untuk terus melakukan sebuah gerakan yang menanamkan sebuah perubahan. Nah, apalagi ini ketika yang nomor satu motivasi eksternalnya, yang telatnya dihukum enggak ya? Nah, nanti kalau saya nggak ikut kajian akad pagi apakah mendapat hukuman dari Usandi ya? Nah, itu jadi juga menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan dari kita. Ini barangkali ketika Usandi menerapkan sebuah punishment atau hukuman nanti yang tidak akad pagi, maka nanti di sekolah baca 2 lembar Al-Quran, 2 lembar Al-Quran nanti ya, 2 lembar saya, iya, maksud 2 juz banyak kan mesti 2 juz malah nanti nggak jadi ngajar nanti ya, atau 2 lembar, nah gitu. Makanya bertanya-tanya, ya barangkali itu sudah menjadi motivasi agar kita tidak terkena sebuah hukuman. Hari ini motivasi dari internal atau dari kita tujuan mendisiplinkan positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Nah, ini pertanyaan diri sendiri. Nah, ketika kita sudah bisa menghargai diri sendiri.
Kemudian dari motivasi tadi yang sudah saya sampaikan, apakah ada hukuman atau apa, itu tentunya pasti juga kita berimbas kepada peserta didik. Ya, peserta didik itu pasti dalam sesuatu hal itu ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu kira-kira sama atau berbeda? Sama atau beda? Hukuman dan konsekuensi, iya, kita lihat. Nah, ini beda. Hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Ini sebuah hukuman yang tidak mengerjakan PR, contohnya langsung mengerjakan di luar, ataupun seperti yang saya sampaikan, ketika anak itu jajan di luar maka akan menulis sebanyak 100 kali. Barangkali ini adalah anak itu tidak nyaman. Nah, ini pasti. Sebagai contohnya, seperti detensi, hukuman cenderung bersifat retributif, menekankan pada penegakan aturan dan memberikan efek jera. Tapi kelihatannya ini kalau hukuman itu, kalau kita memberikan hukuman pada peserta didik, kapok apa tidak ini? Enak sing kapok, enak sing ora. Nah itu pasti ya. Enak sing sudah dikasih hukuman ya sepodo ae itu meneh diulangi lagi. Ini jajan di luar sudah nulis, besoknya lagi. Nah ini nanti akan terkait dengan segitiga restitusi. Itu apa itu adalah sebuah cara penyelesaian masalah. Nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Konsekuensi, hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Misal, siswa tidak menyelesaikan tugas, konsekuensi logisnya pasti dia tidak akan siap untuk ulangan ujian. Itu sebagai konsekuensinya. Karena contoh ini, nah ini perbedaannya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati atau jangka waktu yang lama. Biasanya itu kita serasa tidak sadar. Ketika saya menerima materi ini itu ya ternyata yang memang benar. Ketika apa yang saya lakukan menghukum anak itu kita nggak tahu. Anak itu nanti ketika sudah dihukum itu dalam artian akan ada rasa dendam atau tidak. Biasanya kalau saya dulu waktu SMA itu dihukum itu saya pernah teringat satu guru di Jepang terbilangan gara-gara menghukum saya itu ya. Nah, sampai sini masih terngiang-ngiang. Sehingga ketemu aja agak gelem nguri megah ya gitu. Apalagi ini anak SD ya. Anak SD yang ketika nanti dihukum itu ya mudah-mudahan tidak semuanya sudah dihukum itu sampai nangis-nangis, besoknya alhamdulillah sudah baikan lagi dengan kita. Nah itu mudah-mudahan itu yang kita alami bersama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan, ini stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Artinya ketika tadi contohnya, ketika anak itu tidak memahami materi, yang terjadi apa? Konsekuensinya nilainya jelek. Itu pasti akan dia mudah-mudahan akan di rumah itu ya belajar untuk mengejar nilai yang dia dapat agar lebih baik. Konsekuensi diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah diperlakukan merasa tak dihargai. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah biasanya ini tuh anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah itu pasti.
Nah, ketika peserta didik kita itu melakukan kesalahan, pasti dia akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyembunyikannya. Bahkan kasus yang pernah saya tangani itu ketika mencuri di koperasi, nah ini kelihatannya apa? Pengen merasa dirinya tidak melimpahkan kesalahan pada temannya. Nah, saya dia jauh. Nah, ini adalah sebuah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nanti kita juga akan membahas berkenaan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini ketika di ruang daring itu sebenarnya ini saya tidak cocok ini ya kalau diterapkan di Indonesia. Nah, kenapa? Restitusi ini seorang psikolog dari Kanada namanya dosen ini, dia menciptakan untuk restitusi yaitu penanganan masalah peserta didik. Restitusinya apa ini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini sebenarnya gampangannya itu bahasanya pendampingan, menasehati. Akan tetapi kalau ini diterapkan di Indonesia ini masih kurang tepat. Kalau CGP ini kan seluruh Indonesia. Kalau di Kanada barangkali ini tepat, tapi kalau di Indonesia kita tahu di Indonesia ini memiliki banyak keperluan, berbeda-beda pengelolaan pendidikan. Pernah saya sharing dengan teman saya itu yang mengajar di daerah timur itu, kalau ngajar itu tidak pakai kayu, tidak pakai marah-marah, ini orang tua komplain. Nah, kan lucu loh. Ini ya Indonesia bagian timur. Jadi kalau orang Jawa ngajar di sana, anak-anak ayo santai itu, anak-anak ini gini, aduh lah kok gak dikerjakan, ayo ditulis, dikomplain pasti sama orang tua di sana. Dikomplain, mati lagi. Power on. Bluetooth mode. Baik, itu. Kalau di sana Pak, iya, bagaimana mengajar itu? Yang keras, jadi sama orang tua itu malah dikasih pemahaman. Jadi harus keras sekali. Nah, ternyata memang ketika kita berada di sebuah daerah itu berbeda. Makanya ini saya mengkritik ini ketika materi ini disampaikan di guru penggerak ini, Kanada kok dibayangkan dengan Indonesia. Ya. Tapi kalau Kanada dengan Jawa, nah ini saya rasa Jawa Tengah khususnya ini ya raja-raja hampir pas, karena segitiga restitusi ini nanti di materi selanjutnya ini hanya berulang-ulang, mengulang terus. Yang penting guru itu sabar. Ya. Kalau di sini kita menerapkan kayak pembelajaran di daerah Indonesia bagian timur, orang tua gantian komplain, kita yang masuk penjara. Nah itu pasti coba bayangkan, Ustaz Bra itu mengajar pakai kayu. Orang yang nulis, geger. Langsung anak kaget mengungkap malah ya ini ya nanti ya itu. Ada 9 ciri restitusi. Nah, ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, artinya merefleksikan diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengambil murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini sebagaimana contoh tadi, kita kembali ke hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira ini kuis aja, kuis. Mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau ini hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah, ini hukuman karena itu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, ini hukuman. Ini bisa jadi ini nanti kalau kita terapkan di sini, guru dilaporkan. Anak saya tangannya bengkaus, gede banget ya, gitu ya.
Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Oh, temannya nggak ngopo-ngopo, usir, orek-orek, akhirnya mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Hukuman, ya, ini sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Sama ya, itu hukuman juga. Ini berkaitan dengan hukuman dan atau konsekuensi. Selanjutnya kita masuk ke topik ketiga. Tak terasa sudah yang ketiga nih, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kira-kira ada berapa? Ada yang tahu? Kebutuhan dasar manusia. Menurut teori siapa? Iya, menurut teori siapa? Banyak sekali ya. Iya, yang setaunya coba tebak-tebakan. Iya, kalau belum itu ke sandang, pangan, papan itu, itu ya. Ya. Ini tebak-tebakan. Nah, menurut materi ini aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Ada berapa? Barangkali? Iya, oke ya. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kalau kebutuhan dasar manusia itu saya baca-baca itu sebenarnya hampir mirip-mirip. Nah, tokoh-tokoh itu cuman hanya yang mengumpulkan jadi satu, ada yang cuman meringkas, ada yang menjabarkan. Yang pertama kebutuhan bertahan diri atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misal kesehatan, rumah, dan makanan. Ini sandang, pangan, papan. Nah, ini masuk ini ya. Iya, belum. Kebutuhan biologis ya Ustazah malah ingat. Nah, ingat ketika dia mau kuliah psikologi, nah ternyata ini ya ada. Nah, ini saya malah baru tahu ini sih ya. Dulu nggak ada. Kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya, yaitu psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan akan pilihan. Ini saat ini sesuai nih ya, karena anak-anak itu kan konsepnya kita sekarang belajarnya itu merdeka belajar. Pengennya anak itu ya kebebas pokoknya. Itu. Untuk bebas adalah kebutuhan atas kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir, kesenangan. Nah, ini terakhir, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun atau menyedihkan. Ini yang kebutuhan dasar manusia. Yang paling sering itu yaitu kesenangan. Coba bayangkan kalau di SDMT ini gurunya tiap hari cuman terus ngajar terus tanpa ada healing, apa yang terjadi? Nah, itu ya. Nah, kegiatan di Segoro Gunung itu semisal itu hanya sederhana, naik bisa ya pakai AC ya gitu. AC itu singkatan dari angin segar, ya angin segar itu. Iya. Tapi itu apa? Itu lebih menyenangkan loh, sebuah pengalaman baru. Padahal cuma lomba-lomba seperti itu. Itu kegiatan menyenangkan, termasuk apa? Sampai perutnya lorongan yang menahan tertawa. Ya itu. Sebenarnya itu bisa diibaratkan begini. Ketika ada orang itu menaik kendaraan,
kemudian mau tersinggung, mohon maaf mau terjadi tabrakan, yang nabrak itu malah muni-muni. Tinggal kita bagaimana menyikapi. Iya. Ketika kita hanya menyikapinya dengan tersenyum, dengan lambaian tangan dan mendengarkan apa yang dia utarakan emosi, nah disitulah sebenarnya ini manusia ini penuh dengan sampah. Apa maksudnya? Sampah apa? Sampah beban pekerjaan, sampah beban keluarga, sampah ketika banyak sekali hutang atau apa itu yang itu menjadikan sebuah beban diri, dan beban diri itu harus dikeluarkan atau dibuang, yang namanya marah-marah. Makanya wanita itu kosakatanya berapa? 100.000 ya. 100.000. Nah, makanya jadi kalau di rumah ini saya menjadi pendengar setia saya ya. Jadi apa? Ngomong iya. Jadi harus menjadi pendengar setia. Karena apa? Ya bebannya itu akan berkurang apa? Manakala ya dikeluarkan, bercerita. Iya. Coba kalau orang wanita itu dia nganteng, ini dipertanyakan ini malahnya. Ini jangan-jangan hidupnya tanpa beban. Iya. Atau barangkali malah dia sakit. Nah, itu tanpa beban atau sakit. Makanya ketika semua sudah dikeluarkan, nah ini terasa akan bebas dan lepas. Ini seperti masuk pada topik keempat, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama mirip-mirip dengan tapi ini lebih abstrak. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bagaimana contoh? Ini sebagai pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa usulnya? Kok tidak pakai helm berkendaraan? Melindungi kepala. Usnur, kenapa Usnur harus pakai helm? Selain itu Power jika off. ada kecelakaan bisa aman. Aman, baik. Jaka, ini nggak pernah pakai helm ini ya? Ini nggak pernah pakai helm ini. Power on. Iya. Bluetooth mode. Mengapa harus pakai helm? Agar tidak ditilang. Iya, agar ditilang. Oke. Yang kedua, pemantik kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini dulu ketika pandemi itu harus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini barangkali untuk antisipasi untuk pencegahan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa ini? Sebenarnya kenapa? Kalau pelatihan kok harus datang tepat waktu itu kenapa? Tanggung jawab. Apa Zahra? Iya, tertinggal materinya. Barangkali itu jawabannya. Nah, karena apa? Setiap pelatihan ya harus datang tepat waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini yang mana merupakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Kesepakatan kelas ini yang sudah pernah pasti ustadz-ustadzah melakukan dengan peserta didik ketika awal masuk ajaran baru. Ini sebagaimana contoh. Ini contoh-contoh keyakinan kelas ya. Karena dengan hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan memiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kalau lebih mendalam itu seperti ini. Jadi di sesi materi guru penggerak itu ketika ini ada tabel T dan Y. Nah, mohon maaf yang T itu yang T kepotong gitu ya, datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Kalau tabel Y terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Nah, ini apa namanya? Sebuah ungkapan-ungkapan.
dari tabel Y dan tabel T. Sebagaimana contohnya ini. Ini peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu lebih kepada sesuatu hal yang abstrak. Tapi kalau yang peraturan, nah itu kan hampir kelihatan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi harus tindakan itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya sebagaimana contoh, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar, keselamatan ataupun keamanan. Masuk ke kelompok 5, monggo. Topik yang kelima yaitu posisi kontrol. Sebagaimana kita seorang guru, di manakah posisi kontrol kita dalam menangani seseorang? Ketika kita menangani peserta didik yang melakukan kesalahan itu, apakah kita menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Dari kelima ini bisa didefinisikan seperti ini. Ya, penghukum. Seorang penghukum menggunakan fisik verbal untuk mengendalikan perilaku. Jadi ketika kita ini sebagaimana contoh untuk apa namanya menangani sebuah kesalahan sebagai penghukum, ini kita sebagai seorang untuk yang cenderung memberikan hukuman pada peserta didik. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut dan membuat orang lain merasa bersalah dan rendah diri. Barangkali ini dikembalikan kepada peserta didik. Biar apa? Merefleksikan bahwasanya tindakan itu ternyata salah. Atau sebagai teman, guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Yang keempat itu pemantau, orang yang menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan yang perlu diambil. Atau sebagai manajer, guru memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersifat kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Nah ini, jadi 5 item ini barangkali kita memposisikan diri ketika menangani siswa itu menjadi seperti apa, atau menjadi seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, kolaborasi dengan murid ketika menangani sebuah permasalahan. Jadi kita menangani ini sama kayak nanti masuk ke segitiga restitusi. Ini posisi kontrol. Apa posisi kita? Nah ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Ini sebagaimana contoh dari 5 item itu untuk nantinya kita mencari sebuah solusi dari kesalahan. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini pertanyaannya, contohnya. Kalau kita sebagai seorang teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ucapan-ucapan inilah contoh di mana kita memposisikan diri kita ketika menangani sebuah permasalahan akan menjadi seorang penghukum, teman, pemantau, manajer, atau pembuat orang merasa bersalah. Sedikit restitusi ini topik yang terakhir. Kita sampai yang terakhir yaitu restitusi. Ini apa ini sebenarnya?
yaitu ada 3 validasi menstabilkan identitas. Yang pertama yang bawah, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini contohnya ini, perkataan guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ini sebenarnya lebih kepada guru itu diajarkan untuk memiliki kosakata yang lebih sabar, yang lebih halus. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah atau pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini kata-kata untuk bagaimana menstabilkan identitas anak itu sehingga anak itu ketika berbuat salah ini seakan-akan tidak menimbulkan sebuah ketakutan ketika dengan guru. Berbahasa dengan kalimat yang halus. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa itu? Membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic itu power, freedom, love, belonging, fun atau survival. Ini contohnya. Contoh, bagaimana kita tahu tadi sudah menstabilkan, istilahnya tahapan pertama, tahapan awal untuk menasehati anak. Yang pertama itu tadi menstabilkan identitas dengan berkata seperti itu. Contohnya, kalau ini untuk validasi tindakan yang salah, contohnya kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Atau ini, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini kalimat-kalimat yang kedua dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang terakhir, meyakinkan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Power on. Bluetooth mode. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi kembali ke keyakinan tadi. Jadi ada menghormati, menghargai, kemudian tanggung jawab. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini tadi. Jadi tahapan segitiga restitusi itu dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, menanyakan sebuah keyakinan. Sebenarnya ini sudah kita lakukan bersama, tetapi oh ternyata ini toh yang namanya restitusi itu. Sama halnya ini cuman apa? Menasehati peserta didik. Yes. Cuman lah nanti kalau seperti itu, kalau sudah dilakukan semuanya kemudian kembali lagi bagaimana? Apa yang kita lakukan? Mengulang dari awal lagi. Nah, itu. Mengulang dari awal, ya bisanya seperti itu. Memang tadi kalau teori ini tadi saya sampaikan antara Kanada dan Indonesia itu memang berbeda. Tapi kalau di sini, kalau sudah di sini, guru itu dituntut untuk lebih sabar, sabar dan sabar. Coba ketika kita menyelesaikan solusi anak dengan cara Indonesia bagian timur yang notabene keras itu, ya ternyata apa? Malah kita menjadi sebuah tersangka gitu nanti ya. Nah, ini intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat. Berarti apa ya, kamu ini sama merefleksikan diri, bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, diskusi. Nah, ini kita lewati saja. Terima kasih. Ternyata sudah di akhir materi, yaitu thank you. Nah, ucapannya itu. Nah, sekali lagi Ustaz-Ustazah, demikian apa yang saya sampaikan berkenaan budaya positif. Ini semoga ilmu ini terus bermanfaat sebagai penambah wawasan kita. Jadi semoga nanti Ustaz-Ustazah barangkali nanti ketika ada CGP 12, nah USPIPIT ini maka akademik itu harus memberikan contoh itu ya. Seharusnya
seterusnya itu ya. Nah, monggo nanti bisa mendaftar terkait dengan calon guru penggerak. Nah, ini karena apa? Ya ini memang baru tren saat ini ya ini guru penggerak. Kalau ketika kita di KPRI itu ternyata di master itu sedikit. Ini demikian dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan, dan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya Ustadz dan Ustadzah dalam rangka untuk diseminasi penyebaran pemahaman materi terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Us Andi selaku Kepala Sekolah SDMT Masaran ini atas kegiatan diseminasi terkait dengan materi budaya positif? Ya. Alhamdulillah setelah tadi kami mengikuti kegiatan diseminasi terkait dengan materi budaya positif, ternyata kami mendapatkan banyak pemahaman, banyak pengetahuan juga, dan juga informasi yang sangat bermanfaat terkait dengan budaya positif. Jadi setelah tadi kami mengikuti ternyata ada hal-hal yang menjadi motivasi untuk kami, gitu. Khususnya terkait dengan pentingnya untuk menerapkan budaya positif. Kami juga jadi tahu tadi ternyata perbedaan antara hukuman, konsekuensi, terus kemudian apa yang harus dilakukan terkait dengan anak, bagaimana kita menerapkan budaya positif, bagaimana kita tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman tapi konsekuensi. Dan tadi alhamdulillah kami mendapatkan banyak sekali. Jadi kami lihat tadi juga guru-guru juga cukup antusias untuk mengikutinya, dan insya Allah nanti akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi kami, bagi pihak sekolah untuk bisa mengembangkan budaya positif yang lebih baik, termasuk hal-hal yang nanti mungkin juga akan untuk kami jadikan sebuah kebijakan terkait dengan penanganan anak, terkait dengan pemberian konsekuensi dan sebagainya. Seperti itu. Oh Sipit, apa yang jenengan rasakan setelah mengikuti diseminasi atau penyebaran pemahaman informasi terkait dengan materi budaya positif? Ya, terkait dengan kegiatan tadi tentang penyebaran budaya positif, setelah mengikuti yang pertama menurut saya itu sangat menarik ya. Yang kedua itu memberikan informasi yang lebih, kita mendapatkan pembelajaran yang lebih lagi, ternyata banyak hal-hal baru untuk yang kita terapkan untuk mendisiplinkan anak. Selain itu juga kita mengetahui ada pengetahuan baru ataupun intinya kita menambah wawasan baru. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia lebih maju setelah kita mempelajari untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan kelas termasuk keyakinan kelas. Peraturan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu apa? Nanti kita akan diskusi bersama-sama. Tentunya di kelas 4 tahun ini nanti, mudah-mudahan nanti dengan adanya peraturan kelas bisa ditaati untuk kalian menjadi lebih baik lagi. Nah, begitu ya. Karena apa? Kalau ketika kalian itu belajar di sini tidak ada peraturan kelas, nanti pembelajaran jadi kacau. Contohnya, aku izin ke belakang, digoreng, aku izin lagi, izin terus gitu ya. Baik, sebelum kita membuat peraturan kelas,
es krim. Tepuk ya, apa ya? Gantian. Coba kalian tepuk tepuk merah kuning hijau ya. Coba. Nah, kalau tepuk 1, 2 sudah biasa. Tepuk merah kuning hijau gimana, Us? Kalau Ustaz katakan merah, tepuknya 1. Coba merah. Kuning 2 kali. Sebentar. Kuning. Oke. Kalau hijau berarti 3 kali. Hijau. Oke, coba ya. Merah. Kuning. Hijau. Kuning. Merah. Kuning. Hitam. Loh, ada yang hitam tadi siapa tepuk? Ya diulangi. Fatan Us. Biar lulus semuanya ya. Oke, coba. Hitam. Loh, tidak konsentrasi piye Mas ya. Merah, kuning, hijau. Ulangi lagi yuk. Kuning. Hijau. Merah. Kuning. Hijau. Hitam. Oh ya, lulus semuanya. Baiklah, kita akan mencoba membuat yang namanya peraturan kelas. Nah, termasuk nanti nilai sebuah keyakinan kelas. Yuk, usul. Ada yang usul peraturan kelasnya itu contohnya apa? Apa? Turunin kelas dari mana wong sana kamu ya. Yang mau usul angkat tangan. Biasanya seperti itu. Saya bentar, apa Han? Oh, corong ae wong masa go nganggo 2000. Kok Mas Zul? Yuk. Apa? Iya, didendok. Ya lagi, apa lagi? Tidak boleh di kelas bermain bola. Oke, tak tulis. Tidak boleh main bola di kelas ya. Iya. Yuk, ada lagi. Coba. Bermain bola tidak dengan jarak. Ini peraturannya di kelas ini aja. Di kelas ini saja. Yuk, ada lagi. Contoh, apa Han? Apa? Tidak boleh. Ya, boleh lah ya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menaruh sendal sembarangan. Oke, yuk lagi. Apa Mas? Apa Mbak? Mbak Seril? Apa? Tidak boleh berkelahi. Oke, tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Ada lagi? Tidak boleh mengejek. Ya toh, nggak apa-apa. Tidak boleh saling ejek. Ada lagi? Oh, lah kowe coba. Ayo Mas. Tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh makan saat pelajaran. Apa Mbak? Gantian kamu Mbak? Enggak. Oh, ada lagi? Usul. Apa nih Mas? Oke, yang lain, yuk. Tidak boleh mencuri. Oke, tidak boleh mencuri ya ini ya. Ya. Tidak boleh mencuri. Oke, lagi. Menyelesaikan tugas. Yo, dengan menyelesaikan tugas dari ustadz. Oke. Menyelesaikan
tidak boleh ramai. Oke ya, tidak boleh ramai. Tidak boleh ramai. Lagi, apa Mbak? Apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Tidak boleh membuang sampah. Oke. Apa lagi? Ya, nggak bersama ini ya, memaksa. Tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Apa Mas? Ya, tidak boleh. Oke, sama ya, baik. 10 saja. Ini peraturan di kelas ini khususnya di kelas 4. Oke. Nah, ini peraturan kelasnya, kemudian keyakinan kelasnya itu apa? Keyakinan kelasnya itu maksudnya yaitu untuk lebih menyederhanakan peraturan kelas. Contohnya seperti ini. Tidak boleh main di kayak ini contoh. Tidak boleh memaksa. Kalau tidak boleh memaksa ini masuk bidang apa? Keamanan. Ya keamanan. Karena apa? Lah nanti kalau kalian pinjam dengan teman yang memaksa, berarti diri kalian tidak merasa aman. Ya apa tidak? Ya, yuk kita coba. Tidak boleh membuang sampah, termasuk apa ini? Kesehatan atau keamanan? Ya, kebersihan, ya kesehatan ya. Nah, tapi kalau sembarangan nggak sejalan. Tidak boleh ramai. Yuk, termasuk apa? Soleh, berisik, keamanan, jaga. Kedisiplinan. Yang mana? Menghargai. Kalau kalian rame, berarti kalian tidak menghargai ustadzah. Menghargai. Menyelesaikan tugas dari ustadzah termasuk apa itu? Disiplin, lagi. Kewajiban. Tanggung jawab, pinter Mas. Nah, mantap ya. Tanggung jawab. Tidak boleh mencuri. Keamanan. Keamanan. Tidak boleh makan saat pelajaran. Oh, bisa jangan. Menghargai. Ketika Ustadz sedang berbicara, kamu ngomong, kamu makan, berarti tidak menghargai. Menghargai ya. Menghargai. Tidak boleh saling ejek. Maksudnya apa? Tidak boleh saling ejek. Iya, keamanan ya. Merasa dirinya terganggu. Keamanan. Tidak boleh berkelahi. Keamanan. Keamanan. Tidak boleh menaruh sandal sembarangan. Kok kebersihan? Nah, pinter nggak? Kerapian. Tidak boleh main bola di kelas. Kedisiplinan. Tidak apa? Kedisiplinan. Orang disiplin berarti apa? Tidak. Ini diganti aja. Tidak boleh terlambat. Nah, gitu aja. Tidak boleh terlambat boleh. Kalau tidak boleh main bola di kelas. Itu termasuk juga apa juga? Iya. Kedisiplinan juga. Nah, inilah ya untuk peraturan kelas di kelas ini ada 10 dan termasuk keyakinan kelasnya. Ya, yang pertama apa? Kita baca bersama-sama. 1. 2. 3. Tidak boleh berkelahi. 4. Tidak boleh saling ejek. 5. Tidak boleh makan saat pelajaran.
tambah sembarangan. 10. Tidak boleh memaksa. Itu adalah peraturan kelas dan keyakinan kelas kita. Ada keamanan, perhatian, kedisiplinan, tanggung jawab dan kesehatan. Yang demikian untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas. Terima kasih. Mbak Sakura, bagaimana perasaanmu ketika tadi membuat peraturan dan keyakinan kelas? Saya merasa senang karena teman-teman menjadi saleh dan disiplin. Dan juga saat pelajaran saya lebih memahami murid-murid lebih senang. Mas Anas, bagaimana perasaan tadi telah membuat peraturan dan keyakinan kelas? Saya merasa senang karena teman-teman menjadi solih-solihah dan disiplin. Ketika pelajaran saya memahami materi-materi yang guru ajarkan kepada saya.